Pak sering bukan sebagai investor aja, tapi juga jual properti-properti di Bali kan? Leasehold itu kan bahasa Inggris ya, sebetulnya itu adalah sewa jangka panjang. Misalnya harus dia buka PT PMA penanam modal asing baru memiliki hak milik itu, hak pakai. Tapi memang dia murni mempunyai tanah atau properti tersebut. Nah, kalau kita mau invest bisnis ini, minimarket, ya kan, minimarket. Kita mau beli rukonya atau sewa rukonya? Sewa. Kenapa? Ya sewa aja. Iya, sewa aja. Hai, kembali lagi bersama aku Meli di podcast X-Smart Paradise Bali. Nah, kali ini di episode ini kita mau ngebahas tentang properti leasehold. Sebenarnya worth it nggak sih properti leasehold itu dibeli, dan properti leasehold itu sendiri apa artinya? Nah, seperti biasa kita bakal nanya ke expertnya langsung, Pak Henry. Oke? Nah, Pak Henry, kan Bapak sering bukan sebagai investor aja, tapi juga jual properti-properti di Bali kan? Nah, sepengetahuan Bapak, apa sih arti dari properti leasehold gitu? Ya, leasehold itu kan bahasa Inggris ya, sebetulnya itu adalah sewa jangka panjang. Nah, kalau di Bali itu sewanya bukan yang short term ya, tapi long lease. Jadi itu sekitar 20 sampai 30 tahun. Jadi jangka panjang. Itu dikatakan leasehold. Kalau freehold ya hak milik, seperti yang kita tahu kalau jual beli dengan tanah atau properti sertifikat hak milik itu kan freehold istilahnya. Itu perbedaannya. Oh, oke. Dan sebenarnya banyak orang Indonesia yang nggak tahu properti leasehold dan mereka jadinya nggak mau beli. Iya. Nah, menurut Bapak, kalau orang Indonesia, contoh nih Meli, worth it nggak sih beli properti leasehold? Menurut Bapak aja? Ya, tergantung tujuannya ya. Tergantung tujuannya untuk apa. Kalau memang tujuannya untuk ditinggalin, misalnya dihuni, kan akan dihuni, kita kan nggak tahu selamanya, bisa untuk anak cucunya misalnya, kan lebih baik beli freehold aja, beli hak milik, karena kan bisa diwariskan ke anaknya. Kalau sewa kan nggak bisa diwariskan ya mungkin sisa sewanya gitu. Tapi kalau misalnya tujuannya untuk investasi, nah worth it nggak? Ya, nah kalau tujuannya untuk investasi tergantung untuk apa juga. Gampangannya kalau misalnya ini kita bicara orang ini ya, lokal ya, orang Indonesia. Kalau orang asing kan nggak boleh, maksudnya beli freehold. Bisanya harus dia buka PT PMA penanam modal asing baru memiliki hak milik itu. Nanti istilahnya itu hak pakai. Tapi memang dia murni mempunyai tanah atau properti tersebut. Nah, tapi kalau dari sisi Indonesia sebetulnya ada pilihan, mau beli hak milik, freehold atau sewa leasehold kan. Apa tujuannya? Apa perbedaannya? Gambarnya ya gini. Yang pasti kalau kita sewa harganya tidak sebesar atau setinggi freehold. Karena itu kan sewa, ya kan. Nah, terus kedua, secara perpajakannya mungkin ya bisa lebih rendah, tergantung. Nah, dari sisi itu kembali ke apa fungsinya. Kalau tadi saya sampaikan, kalau dihuni kan tergantung mau diwariskan enggak ya. Tapi kalau bisnis itu gampangannya tergantung berapa lama kita mau balik modal, betul enggak? Contoh nih, gampangannya semua kan tahu Indomaret, Alfamart ya, Minimart gitu ya, tahu ya. Nah, kalau kita mau invest bisnis ini, minimarket, ya kan, minimarket. Kita mau beli rukonya atau sewa rukonya? Sewa. Kenapa? Ya sewa aja. Iya, sewa aja. Karena kan kita mau cepat balik modal. Nggak mungkin kita mau buat minimarket di beberapa tempat, kita mau beli rukonya butuh duit berapa banyak? Betul. Beli rukonya 1M, 2M, dan berapa banyak itu kan? Kalau kita sewa kan kita fokus bisnisnya supaya bisa balik modal dalam waktu 2-3 tahun, terjelek 5 tahun. Makanya kita sewa, oke lah 2 tahun sampai 5 tahun. Supaya apa? Bisnis
bisnisnya balik modal cepat. Betul nggak? Iya, bener, Gampangannya sekarang mau bisnis modal, misalnya kita mau bikin bisnis villa di Bali. Nah, kalau kita mau bikin bisnis villa, kalau kita tanahnya sewa, kan balik modalnya pasti lebih cepat kan daripada freehold. Ya, nah kalau seperti itu jadinya ya kita nggak bisa sewa kayak minimarket gitu ya, karena kan mereka secara modal kan lebih sedikit. Tapi kalau secara balik modal juga lebih cepat kan, sekitar 3 sampai 5 tahun. Nah, kalau ini properti kan kita nggak bisa targetin itu, mungkin targetnya 10 tahun. Nah, makanya kalau tanah sewa rata-rata 20 sampai 30 tahun. Tujuannya apa? Dalam 10 tahun balik modal, sisanya bisa jadi profit Anda, cuan Anda. Tinggal. Nah, terus opsinya di Bali kan leasehold itu bisa diperpanjang sampai 80 tahun. Dengan aturan saat ini. Jadi kalau sewanya 30 tahun misalnya, bisa diperpanjang lagi 20 terus 30. Nah, pada saat udah 80 tahun ya, tergantung aturan pemerintah gimana saat ini. Jadi kalau kembali lagi, kalau kita di villa freehold misalnya investasinya satu villa itu 3M, mungkin di leasehold bisa 2M atau 2M sekian. Harapannya kan sewanya sama, sewa harian maupun sewa tahunan. Nah, kan kita balik modalnya lebih cepat. Kalau kita bicara bisnis kan mau balik modal lebih cepat. Nggak mikirin nanti, oh pada saat 10 tahun lagi saya jual, saya dapat capital gain. Kan itu nomor 2. Karena kita bicara bisnisnya. Itu perbedaannya. Jadi banyak orang Indonesia tuh yang nggak nangkep prospek peluang dari bisnis leasehold ini gitu. Tapi sebenarnya ada beberapa orang yang udah paham juga, Pak. Jadi beberapa yang tak lihat orang Indonesia dia beli tanah sewa, bukan beli sih ya, sewa tanah gitu jangka panjang terus dibangun, udah ada yang disewain, ada yang dijual karena memang fokusnya bisnis gitu. Jadi kalau fokusnya bisnis memang properti leasehold sangat bagus untuk dibeli gitu. Makanya sekarang banyak bule semuanya pada ngambil leasehold ketimbang mereka buat PT PMA gitu ya, Pak ya? Betul, karena untuk bule ya asing ini kan rata-rata beli leasehold. Kenapa? Pertama dia itu nggak bisa beli freehold kecuali dia buka PT. Dia pakai paspor aja udah bisa sewa tanah. Jadi itu sangat mudah dan atas namanya dia sendiri. Jadi lebih aman. Kalau zaman dulu mungkin pakai namanya orang lokal, itu kan beresiko. Nah, itu pertama. Kedua, dari sisi dia lihat bisnisnya, kalau dia bisa balik, bahkan dia targetin itu bisa 5 tahun balik modal. Caranya gimana? Ya, dia pikirin kan, 20 tahun balik modal, nah dia cari yang leasehold seperti itu. Dan ketiga kan bisa diperpanjang. Misalnya bisnis bagus, dia masih tetap bisnisnya di Bali, nanti sebelum habis dia perpanjang lagi kan bisa 80 tahun. Benar. Jadi kan nggak keluar duit di awal. Nah, dia bisa mungkin dari modalnya yang bisa buat 1 atau 2, dia bisa buat 3 atau 4 villa. Itu mungkin cara pandangnya mereka ya. Sebetulnya dari sisi orang Indonesia pun bisa melihat seperti itu. Kalau memang dia fokusnya di bisnis, cari aja lokasi yang benar-benar rame, premium, ya kan? Kan udah kalau beli freehold udah mahal, leasehold mungkin lebih murah ya. Terus dibangun, harapannya kan ROI-nya jauh lebih cepat dan bisa ini balik modal cepat dan akhirnya sisanya cuan, ya kan? Nah di Bali itu kan harga sewa kan selalu naik setiap tahunnya. Betul. Nah, kebanyakan juga bule-bule yang tak lihat itu dia gini, Pak. Dia beli properti leasehold, disewa-sewakan, entah itu harian, bulanan kan setiap ada yang setiap tahun 2 kali ke Bali liburan gitu kan, itu mereka tempati. Nanti mereka balik sampai mereka sewa-sewakan sampai mereka pensiun, baru mereka tempati huni sendiri kayak gitu. Terus memperpanjang leaseholdnya ke landlord gitu atau tuan tanahnya. Ya itu namanya holiday home istilahnya mereka. Ya, untuk pada saat dia berlibur dia tinggalin, tapi pada saat mereka nggak berlibur jadiin passive income. Jadi nggak keluar duit, liburan nggak keluar duit ya.
Enak banget kalau bukan di Bali di mana lagi gitu kan. Nah, kalau di Bali sendiri itu harga paling tinggi untuk properti leasehold tanah ya Pak ya, sewanya berapa yang pernah Bapak ketahui dan di area mana? Kalau tanah ya, kalau tanah itu yang saya tahu, tapi kan bisa ini ya, yang saya tahu yang transaksi ya, namanya pemilik kalau mau buka harga kan suka-suka ya, tapi yang transaksi kan nggak semua. Itu paling tinggi yang saya tahu itu di daerah Brawo, 50 juta per area per tahun. Buset, oke. Itu dekat pantai? Iya, dekat pantai ya, sekitar within 2 km, jadi 2 kilo itu area pantai. Atau di Jalan Pantai Bingin, itu juga sama. Ya, ya dua area itu yang memang harganya cukup signifikan ya. Ya pasti dia bangun bukan hanya akomodasi tapi juga komersil, komersil gitu. Nah, menurut Bapak nih, kasih advice buat teman-teman, sebaiknya berapa harga properti atau tanah leasehold yang baik untuk dibeli? Kalau 50 kan kayaknya kalau dibangun villa kurang cepat BEP-nya Pak ya? Iya. Nah, harga berapa tuh Pak yang bagus? Range aja. Sebetulnya bisa gini sih, kalau nggak bangun villa kan balik modalnya kan terlalu lama. Kalau dengan harga maksudnya 50 juta itu dia bisa buat kayak apartemen, jadi beberapa lantai, jumlah unitnya kan banyak. Jadi dengan kata lain kan bisa BEP lebih cepat, tapi investasinya investasinya lebih besar ya. Nah dari sisi itu kan opsinya itu, atau komersil di depannya untuk area toko-toko, belakangnya baru akomodasi, itu juga bisa. Tapi itu mereka, maksudnya investor mungkin lebih tahu ya. Cuman kalau kita beli leasehold, sebaiknya ya sebetulnya dari harga leasehold plus biaya bangunan berapa, itu kan kisaran tahu berapa kira-kira investasinya. Terus dibandingin harga sewanya daerah sana berapa, itu baru bisa menentukan BEP-nya berapa tahun, gitu. BEP yang paling bagus, yang paling stabil menurut Bapak itu di tahun berapa tahun gitu? Apakah 3, 4, 5, 6, 10? Oke, kalau 3 itu buka minimarket ya. Itu kayaknya mustahil kalau properti ya. Nah kalau misalnya ini sebetulnya rata-rata average ya, ROI di Bali sebelum pandemi itu sekitar 6-8%. Yang average, on average itu 6-8%. Nah setelah pandemi itu luar biasa peningkatannya. Jadi bisa mendapatkan 10% per tahun, on average ya, 10% per tahun. Itu yang maksudnya dengan kondisi villanya baru ya, proper ya, maksudnya bukan villa lama terus gak terawat, itu beda. 10% on base-nya hak milik freehold ya. Nah kalau sewa ya mestinya harus lebih cepat kan, tinggi ya. Lebih cepat balik modalnya. Jadi kisarannya bisa 15 tahun atau 12% per tahunnya, 12 sampai 13%. Nah, lokasi tertentu bisa 20% per tahun. Lokasi tertentu dengan desain tertentu itu memang udah terbukti bisa. Berarti kalau properti lease freehold bisa di 8 sampai 10% ROI-nya. Kalau yang leasehold bisa di 10 sampai 12%. Bisa ya di atas 10 ya, 15% average itu mestinya bisa. Jadi kalau dihitung di bawah itu ya berarti mungkin below average. Jadi kita cari aja tanah-tanah yang sesuai untuk bisa membangun villa itu bisa returnnya tinggi. Nah, gampangannya gini, kalau paling murah membangun villa di Bali itu per meternya 10 juta per meter persegi. Jadi harga tanah berapa, terus harga bangunan tinggal ditambahin. Itu yang paling murah. Yang proper ya, kita nggak bicara, bangun villa, tapi sebetulnya rumah semi villa.
itu kan beda. Oh iya benar. Iya kan, rumah semi villa sama villa itu kan beda karena secara interior, secara mebel itu beda sama rumah. Benar. Nah itu yang pengalaman saya 10 juta itu udah ready untuk dioperate. Ya termasuk interior, fit out, sampai ke elektronik dan linen, towel semua siap operate. Itu 10 juta per meter minimal kalau mau proper gitu. Jadi kita pun di sini kita ada listing lumayan banyak leasehold. Property leasehold ya? Iya, property leasehold mulai dari 2M sampai ke 5M. Sampai ke 5M. Di sini ada yang ready, ada juga yang inden. Inden umumnya 12 bulan. Nah, kalau misalnya beli properti leasehold itu tuh sistemnya kayak gimana Pak? Ke notaris, maksudnya ya gimana dengan landlordnya gitu? Apakah si pembeli ini bakal dapat apa gitu, si penyewa? Oke. Jadi leasehold itu sama dengan sewa, ya. Sama dengan sewa. Jadi nanti tanda tangan kontrak sewa menyewa di notaris. Di notaris. Jangka waktu yang panjang, ya kan? 20 sampai 30 tahun biasanya. Nah, setelah pada saat sewa dipastiin sertifikat pemilik tanah landlordnya itu tidak dianggunkan ke bank. Kalau misalnya dia anggunkan ada resiko, dan itu saran saya mesti dicatat di BPN bahwa itu tersewa selama sekian waktu. Supaya apa? Supaya pada suatu saat mungkin landlordnya butuh duit, kepepet, itu nggak bisa digadein, nggak bisa disekolahin, karena ada catatan itu. Oh, berarti karena bisa posisi lagi gitu? disewa, bisa di BPN. Oh, oke. Ada catatannya, dicatat nanti. Oh, tanah ini disewakan ke siapa sampai berapa lama? Nah ini ilmu baru nih buat teman-teman supaya nggak sembarangan sewa tanah. Betul. Biasa kan ada tuh tuan-tuan tanah yang sewa menyewa di bawah di bawah tangan gitu loh, nggak lewat notaris. Nah kalau kayak gitu ya benar. Jadi owner seenak-enaknya ngambil haknya kapanpun mereka mau. Tapi kalau lewat notaris ada catatan gitu ya? Iya, lewat notaris bisa diingatkan sama notaris, bisa enggak. Tapi kalau saran dari kita, saran kita itu dicatat. Kenapa? Kan udah milik, maksudnya menjadi hak pakai selama berapa tahun ini. Supaya nggak dia gadaikan, pada saat dia gadaikan dia nggak bisa bayar misalnya. Kan kita bisa diusir sama banknya. Iya, benar. Ngerti nggak? Nah, itu selain udah dicatat sama BPN kan aman ya selama itu. Nah, setelah itu sebetulnya bisa diperpanjang Mas Ian. Selama rata-rata orang kalau pemilik lokal dia tujuannya untuk dapat cash income dari sini dan tanah warisan. Jadi bisa diperpanjang. Memang harganya akan menyesuaikan pada saat market pada saat itu. Betul. Gak bisa sama. Misalnya dia sewa sampai 25 tahun, berarti untuk perpanjangannya properti di harga 25 tahun. Iya, betul. Tapi nggak apa-apa kan, bisnis kan juga berbeda, mungkin nggak perlu dilanjutin atau dilanjutin dengan konsep yang berbeda, yang penting ROI-nya sama. Berarti sebenarnya dari 0 sampai 10 worth it nggak Pak? Seberapa worth it mencoba untuk beli properti leasehold untuk orang Indonesia? Iya. 0 sampai 10 berapa? Tergantung tujuannya kembali. Kalau tujuannya bisnis ya sangat worth it. Berarti 10 kan ya? Nggak harus dibeli kan, tergantung kita mau dananya misalnya 10M. Ya kan, mau beli villa 5 atau lebih. Ya kan. Kalau misalnya nanti saya wariskan, ya udah dari freehold semua aja. Nanti saya lipat gandakan. Tujuannya nanti ada punya 5 dalam waktu 5 tahun bisa 10, kan mungkin freehold belum tentu bisa. Nah itu tergantung tujuannya gimana dan targetnya apa gitu kan. Gitu. Dan exitnya gimana exitnya? Kalau exit sebuah bisnis dengan leasehold tapi dia menghasilkan bagus, kan jualnya juga lebih mudah. Benar. Kan lihat bisnisnya bukan lihat asetnya, itu enggak. Tapi memang marketnya berbeda. Jual aja ke orang asing kan pasti mau dia. Benar. Iya kan, kalau udah running, terus okupansinya bagus, terus
punya rankingnya bagus di Airbnb maupun di Google reviewnya. Nah itu yang menjadi opsi ya, menjadi opsi bukan hanya hak milik freehold, tapi juga ada opsi freehold untuk investasi di Bali. Karena di tempat lain belum tentu ada loh ini. Bener. Ini hanya di Bali. Bisa jadi bahan pertimbangan gitu. Dan Meli pun sebagai anak muda mulai melek tentang leasehold kayak gitu. Jadi Meli berpikir ketimbang harus beli properti freehold, ya notabene kita nabung segini tapi kenaikan properti udah segini, nggak bakalan ketemu kan. Ya mending cari tanah leasehold terus dibangun, ya mungkin kalau bangun 1-2 villa habis 500-600 juta kayak gitu kan, udah terus diraningin gitu. Nggak apa-apa 20-25 tahun, yang penting targetnya 8-10 tahun balik modal, selebihnya Meli jual ke orang beli gitu, aman gitu. Nanti kalau udah balik modal semuanya baru beli aset yang freehold kayak gitu. Wah luar biasa ini calon. Kan ngikutin Pak Henry biar ada pengganti. Amin. Kayak gitu. Nah berarti terakhir nih Pak, untuk closing statementnya ke teman-teman apa tuh Pak? Closing statementnya ya. Ya jangan perlu khawatir beli leasehold. Tergantung tujuannya kalian apa. Kalau tujuannya bisnis, leasehold itu bisa menjadi opsi. Betul, sangat rekomen. Dengan tujuan ya bisa balik modal lebih cepat. Tapi ya kembali semua perlu survei dan investigasi untuk mana lokasi dan pilihan yang tepat untuk Anda semua. Harus cari yang expertnya untuk ngebantu gitu ya. Nah kalau mau dibantu bisa banget sama kami nih gitu ya. Cari aja Xavier Max Paradise Bali. Betul. Googling di medsos, TikTok ada, YouTube ada, Instagram ada, semua ada gitu ya. Semua ada. Kita semua tim marketing ada di Bali yang udah mengetahui product knowledge dan background dan maksudnya historinya di Bali. Dia tinggal konsultasi karena gratis. Yes, bener. Oke, buat teman-teman semoga informasi kali ini membantu, dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Jangan lupa loh di subscribe supaya next episode dapat pengetahuan baru lagi. Bye-bye.